Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 3 semester 1 dengan tema Kisah Keteladanan Nabi Yusuf alaihi wassalam. Selamat menyaksikan. Ini diceritakan dalam Al-Quran, surat Yusuf ayat 4 hingga 15. Ketika Yusuf kecil menceritakan mimpinya kepada Nabi Yakub, bertambah pula kecintaannya kepada Yusuf. Hal ini menimbulkan rasa iri dalam diri kakak-kakak Yusuf. Menurut mereka, Nabi Yakub lebih sayang kepada Yusuf dibanding mereka. Atas dasar rasa iri karena perlakuan sang ayah, kakak-kakak Yusuf yang berjumlah 10 orang berencana untuk memisahkan sang ayah dengan Yusuf. Yusuf adalah putra dari Nabi Yakub alaihi salam dari istrinya yang bernama Rahil. Dari pernikahannya dengan Rahil, lahir 2 orang anak laki-laki, yaitu Yusuf dan Bunyamin. Nabi Yakub juga memiliki anak-anak dari istri yang lain. Mereka adalah 10 orang laki-laki yang memiliki tubuh besar dan kuat. Pada suatu malam, Yusuf kecil bermimpi dalam tidurnya. Wah, ya Allah, mimpi apa aku semalam? Tampak seperti nyata. Apa aku ceritakan saja ya perihal mimpiku semalam kepada ayah? Mungkin ayah bisa menjelaskan sesuatu kepadaku terkait mimpi itu. Yusuf bergegas mencari ayahnya. Ayah, ayah. Iya anakku. Wahai ayah, ada yang ingin aku ceritakan kepadamu. Apa itu wahai Yusuf? Bicara dengan tenang. Jadi, semalam aku bermimpi. Mimpi itu tampak seperti sebuah isyarat. Apakah engkau bisa menafsirkan mimpi itu, wahai ayah? Memangnya apa yang engkau mimpikan semalam wahai anakku? Sesungguhnya, aku bermimpi melihat 11 buah bintang, matahari, dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku. Nabi Yakub terdiam mendengarkan cerita Yusuf dan kemudian tersenyum. Hai anakku, janganlah kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu. Maka mereka akan membuat makar atau untuk membinasakanmu. Sesungguhnya, syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Mimpi Yusuf tersebut merupakan sebuah isyarat kenabian. Baiklah ayah, aku akan merahasiakan tentang ini. Tapi, apa maksud dari mimpiku itu? Satu hal yang harus engkau ketahui anakku, bahwa Allah telah menyiapkan kehidupan yang mulia untukmu kelak. Nabi Yakub mencium kening Yusuf dengan penuh rasa cinta. Setelah peristiwa itu, kecintaannya kepada Yusuf semakin bertambah. Ia sadar bahwa Yusuf kelak akan meneruskan perjuangan dakwahnya. Kepribadian Yusuf yang menyenangkan menambah kehangatan dalam keluarga Yakub. Namun hal tersebut tidak berlaku bagi kakak-kakak Yusuf. Pada suatu malam, kakak-kakak Yusuf yang berjumlah 10 orang mengadakan rapat rahasia. Mereka mencari cara untuk memisahkan Nabi Yakub dengan Yusuf. Sesungguhnya Yusuf dan saudara kandungnya Bunyamin lebih dicintai oleh ayah kita daripada kita sendiri. Padahal kita ini adalah satu golongan yang kuat. Sesungguhnya ayah kita adalah dalam kekeliruan yang nyata. Benar sekali wahai saudaraku. Ayah seolah-olah tidak ingat bahwa kita lebih kuat dan cekatan dalam bekerja. Lantas apa yang sekarang harus kita lakukan wahai saudaraku? Bagaimana jika kita bunuh saja Yusuf?
atau kita buang ke tempat yang jauh agar perhatian ayah tidak melulu kepadanya. Kemudian setelah itu kita bertaubat kepada Allah. Sebentar. Aku tidak setuju jika kita membunuh Yusuf. Dia itu adik kita, apalagi ayah kita seorang nabi. Rasanya tidak pantas. Bagaimana jika kita masukkan dia ke dalam sumur agar nanti Yusuf dipungut oleh para musafir dan dijual oleh mereka? Bagaimana, saudara-saudara? Wah, itu ide yang bagus. Ya, kami setuju usulan itu. Iya, benar. Setuju. Iya, setuju. Malam hari itu juga, perwakilan dari kakak-kakak Yusuf menghadap kepada Nabi Yakub. Yusuf sangat berhati mulia. Tidak ada prasangka buruk dalam hatinya, bahwasanya saudara-saudaranya telah menyiapkan rencana jahat. Perjalanan tiba-tiba berhenti. Wahai Yusuf, tahukah engkau maksud kami sebenarnya membawamu ke tempat ini? Ada apa ini? Telah lama kami menantikan hari bahagia ini. Apa maksudnya, Kak? Aku tidak tahu apa-apa. Setelah ini engkau akan tahu. Cepat, lepas bajunya. Jangan, Kak. Apa salahku? Semenjak engkau lahir, ayah mengabaikan kehadiran kami dan semua itu adalah kesalahanmu, wahai Yusuf. Cepat, ikat tangannya. Itu sama sekali tidak benar, Kak. Ayah sangat menyayangi. Belum selesai Yusuf membela dirinya, kakak-kakaknya memasukkannya ke dalam sumur. Kak, tolong. Ayah, sekali lagi maafkan kami. Kami sungguh merasa menyesal mengajak Yusuf ikut serta. Apa ini? Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Yusuf ayat 18. Mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran darah palsu. Sementara itu, keadaan Yusuf semakin mengenaskan. Meskipun begitu, Yusuf tetap sabar dan terus berdoa kepada Allah. Berkat kesabarannya, Allah menolong Yusuf dari sumur lewat perantara para musafir. Hei, lihat, di sana ada sumur. Siapa tahu ada air di dalamnya. Baiklah, kita istirahat dulu di dekat sana. Aku juga sangat kehausan dari tadi. Berat sekali. Wahai saudaraku, mengapa kalian hanya duduk tanpa membantuku sama sekali? Memangnya berat sekali mengangkat air dari sumur itu. Hah? Oh, kabar gembira. Ini seorang anak muda. Ada apa, wahai saudaraku? Mengapa engkau berisik sekali? Hei, kalian, tolong bantu aku mengeluarkan anak ini. Para musafir itu bersama-sama menolong Yusuf keluar dari sumur. Pada masa Mesir kuno, bukan hal yang aneh melihat anak seumuran Yusuf bekerja atau diperjualbelikan sebagai budak. Wahai Al-Aziz, aku perhatikan dari tadi. Sepertinya engkau sedang mencari sesuatu. Aku punya seorang budak. Dia anak muda yang tampan. Siapa tahu engkau berminat mempekerjakannya di rumahmu. Biarkan aku melihatnya dulu. Kemudian musafir itu mengajak Al-Aziz menemui Yusuf di rombongannya. Pada saat melihat Yusuf, muncul rasa senang dalam hati Al-Aziz. Tanpa banyak berpikir, beliau menerima tawanan musafir. Berapa engkau menjualnya padaku? Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Yusuf ayat 20. Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf. Kisah ini diceritakan dalam Al-Quran, tepatnya pada surat Yusuf ayat 30 hingga 34. Setelah tuduhan Zulaikha terhadap Yusuf terbukti tidak benar, Al-Aziz meminta Yusuf untuk bungkam. Meskipun Yusuf tidak pernah buka suara, berita memalukan tentang Zulaikha menggoda Yusuf telah menjadi perbincangan para wanita di kota Mesir. Akhirnya demi menghindari fitnah, Yusuf memilih tinggal di dalam penjara selama beberapa waktu. Menginjak usia dewasa, Yusuf diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi seorang nabi. Beliau ditugaskan untuk melanjutkan risalah kenabian dari ayahnya, yaitu Nabi Yakub, dan dari kakeknya, yaitu Nabi Ishak.
Nabi Yusuf berdoa kepada Allah agar diselamatkan dari godaan dan fitnah manusia. Doa Nabi Yusuf sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, surat Yusuf ayat 33. Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. Dan jika tidak engkau hindarkan daripadaku tipu daya mereka, tentu aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka. Dan tentulah aku termasuk orang-orang yang bodoh. Kemudian Allah menjawab doa Nabi Yusuf sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, surat Yusuf ayat 34. Maka Tuhannya memperkenankan doa Yusuf dan dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Wahai Al-Aziz, apakah benar bahwa engkau memanggil kami untuk memasukkan Yusuf ke dalam penjara? Maaf jika saya lancang. Wahai Al-Aziz, sepengetahuan kami, Yusuf tidak bersalah. Wahai pengawal, ketahuilah bahwa sesungguhnya hal ini aku lakukan atas permintaan Yusuf sendiri dan agar supaya orang-orang tidak terus-terusan membicarakan Yusuf. Hal tersebut membuatnya tidak nyaman. Lagi pula, keberadaannya di penjara tak lama. Setidaknya sampai semua keributan ini selesai. Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran, surat Yusuf ayat 35 hingga 42. Selama berada di dalam penjara, Nabi Yusuf mengajak para tawanan untuk kembali kepada ajaran tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenal Allah, sampai pada suatu ketika, malam itu kedua teman Nabi Yusuf di dalam penjara tertidur pulas. Sementara Nabi Yusuf masih khusyuk beribadah. Keesokan harinya, kedua pelayan raja itu terbangun sambil termenung. Mereka berdua masih terngiang-ngiang dengan mimpinya. Wahai Yusuf, maaf mengganggu waktumu sebentar. Tidak sama sekali, wahai saudaraku. Apa yang ingin kalian sampaikan kepadaku? Silahkan. Wahai Yusuf, semalam aku dan temanku ini bermimpi. Akhirnya kedua pelayan raja itu menceritakan perihal mimpinya masing-masing kepada Yusuf secara bergantian. Nabi Yusuf mendengarkan. Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran, surat Yusuf ayat 43 hingga 53. Dalam kisah ini diceritakan bahwa Nabi Yusuf diperintahkan oleh Raja Mesir untuk menakbirkan mimpinya. Mimpi yang dialami oleh Raja Mesir ini adalah sebuah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui takbir mimpi tersebut, akhirnya Nabi Yusuf dapat keluar dari penjara dengan keadaan terhormat. Raja Mesir sedang gelisah dalam tidurnya. Beliau bermimpi tentang sesuatu yang tidak masuk akal. Oleh karena itu, sang raja berencana untuk mengadakan pertemuan dengan para penasihat kerajaan, berharap muncul solusi untuk mimpi yang mengusik pikirannya beberapa hari ini. Keesokan harinya, penasihat kerajaan datang bersama paranormal dan ahli ramal. Maaf ya mulia, kalau saya lancang mendahului, apakah engkau sedang sakit? Wajah Anda nampak pucat. Ah, tidak. Aku baik-baik saja. Hanya saja banyak yang sedang aku pikirkan. Makanya aku memanggil kalian semua ke istana. Ahli ramal yang ada di sana mencoba mengambil hati sang raja dengan menerka-nerka apa yang sedang terjadi. Apakah ini terkait mimpi, wahai raja? Ah, iya benar. Mimpi itu, aku baru saja mau mengatakannya. Engkau sungguh pintar menerka. Wahai raja, jika engkau menceritakan perihal mimpi itu kepada kami, niscaya kami akan berusaha mencari tabirnya. Sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus, dan 7 bulir gandum yang hijau, dan 7 bulir lainnya kering. Para tamu yang hadir mendengarkan penjelasan raja dengan seksama. Setelah sekian lama berpikir, belum ada satupun kalimat keluar dari mulut mereka. Kemudian raja meneruskan penjelasannya. Hai orang-orang yang terkemuka, terangkanlah kepadaku tentang takbir mimpiku itu, jika kamu dapat menakbirkan mimpinya. Pelayan kerajaan masuk membawa minuman. Kebetulan pelayan itu adalah teman akrab Nabi Yusuf,
saat berada di dalam penjara. Wahai Raja, saya membawa minuman yang sangat lezat, hasil panen anggur dari perkebunan istana tadi pagi. Silahkan dinikmati, wahai Raja dan tuan-tuan semua. Kau datang di saat yang tepat. Wahai pelayan, mari tamu-tamuku, dicicipi minumannya. Aku tahu, kalian sedang berpikir keras tentang takbir mimpiku. Sementara para tamu menikmati minuman, si pelayan mulai teringat akan janjinya dengan Nabi Yusuf. Astagfirullahaladzim, setan apa yang melupakanku tentang Yusuf? Inilah saatnya aku membalas kebaikan Nabi Yusuf. Wahai Raja, itu adalah mimpi-mimpi yang kosong dan kami sekali-kali tidak tahu mentabirkan mimpi itu. Jadi, menurut kalian mimpiku itu hanya mengat tidur? Tapi kenapa aku merasa sangat yakin bahwa mimpiku itu adalah sebuah pertanda tentang negeri ini? Semua orang yang ada di tempat itu terdiam, sampai akhirnya si pelayan buka suara. Wahai Raja, bolehkah saya ikut bicara dalam masalah ini? Hah? Kamu bisa menakbirkan mimpiku, wahai pelayan? Sang raja tidak menyangka bahwa pelayannya ini dapat menakbirkan mimpinya. Aku akan memberitakan kepadamu tentang orang yang pandai menakbirkan mimpi itu. Maka utuslah aku kepadanya. Kesempatan di penjara. Wahai Yusuf Nabiullah, maafkan aku baru bisa menemuimu sekarang. Ada hal penting yang ingin aku tanyakan. Ini menyangkut mimpi sang raja dan perihal kebebasan dirimu. Apa mimpi raja itu? Coba bicaralah dengan pelan dan jelas, wahai saudaraku. Wahai Yusuf, orang yang amat dipercaya, terangkanlah kepada kami tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus, dan 7 bulir gandum yang hijau dan 7 lainnya kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu sehingga mereka mengetahuinya. Kemudian Nabi Yusuf berdoa sejenak, lalu beliau baru menjawab, supaya kamu bertanam 7 tahun lamanya, sebagaimana biasa. Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di bulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Oh, jadi begitu. Maafkan aku memotong. Lanjutkan penjelasan, wahai Yusuf. Kemudian, sesudah itu akan datang 7 tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya, yaitu tahun sulit, kecuali sedikit dari bibit gandum yang kamu simpan. Kemudian, setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan dengan cukup, dan di masa itu mereka memeras anggur. Penjelasan Nabi Yusuf terkait takbir mimpi raja tersebut terdapat dalam Al-Quran, Surat Yusuf ayat 47 hingga 49. Wah, sempurna sekali penjelasanmu. Terima kasih banyak, wahai Yusuf. Pasti setelah ini, Raja akan segera membebaskanmu. Wahai saudaraku, jangan lupa bahwa kesempurnaan itu hanya milik Allah. Hehehe, iya, kesempurnaan itu hanya milik Allah. Kemudian pelayan itu bergegas kembali ke istana dan menceritakan kepada raja terkait takbir mimpinya. Raja pun terlihat sangat puas mendengarkan penjelasan Nabi Yusuf yang disampaikan oleh pelayannya. Wahai pengawal, bawalah Yusuf kepadaku. Siap, laksanakan. Akhirnya sang raja membebaskan Yusuf dari penjara. Karena memang Nabi Yusuf terbukti tidak bersalah. Diceritakan bahwa setelah Nabi Yusuf keluar dari penjara, raja mengangkat beliau menjadi bendaharawan Mesir. Dengan kedudukannya sekarang, Nabi Yusuf akhirnya dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kakak-kakaknya. Namun mereka tidak mengenali adik yang pernah dicelakainya dulu. Tetapi Nabi Yusuf yang mengenali mereka. Nabi Yusuf adalah orang yang berhati besar dan lapang. Beliau memaafkan sikap kakak-kakaknya yang nyaris menghilangkan nyawanya. Pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu dan Dia adalah Maha Penyayang di antara para penyayang. Kamu benar-benar orang yang baik, adikku. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Wahai Yusuf, pasti ayah sangat senang jikalau tahu bahwa engkau masih hidup. Beliau sangat merindukanmu sampai keadaannya seperti sekarang ini. Wahai kakakku,
pergilah engkau dengan membawa baju gamisku ini. Lalu letakkanlah di wajah ayahku. Nanti ia akan melihat kembali dan bawalah keluargamu semuanya kepadaku." Setelah pertemuan itu, kakak-kakak Yusuf yang berjumlah 10 orang kembali ke rumah ayahnya sambil membawa baju gamis milik Yusuf. Aku mencium bau Yusuf. Sesungguhnya, aku mencium bau Yusuf. Sekiranya kamu tidak menuduhku pikun. Kamu masih dalam kekeliruan seperti dahulu. Ketika mendengar kedatangan anak-anaknya, hati Nabi Yakub menjadi berdebar-debar. Wahai anak-anakku, kalian telah pulang. Apakah kalian datang membawa kabar gembira? Ataukah malah sebaliknya? Aku ingin mendengarnya. Apakah ini tentang Yusuf? Sabarlah dulu wahai ayah, kami baru saja sampai di rumah. Duduklah. Sesungguhnya aku mencium bau Yusuf. Bismillahirrohmanirrohim. Apa ini? Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Yusuf ayat 96. Tatkala telah tiba pembawa kabar gembira itu, maka diletakkannya baju gamis itu ke wajah Yakub. Lalu kembalilah dia dapat melihat. Kalian... Ayah dapat melihat kami? Iya, aku dapat melihatmu dengan jelas. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Allah. Tidakkah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tidak mengetahuinya? Wahai ayah, mohonkanlah ampun bagi kami. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah berdosa. Aku akan memohonkan ampun bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Setelah kakak tertua Yusuf menceritakan kejadian yang sebenarnya kepada Nabi Yakub, berangkatlah keluarga Yakub menuju Mesir. Ayah! Yusuf anakku. Ketabahan Nabi Yakub selama ini akhirnya terbayar dengan pertemuannya kembali dengan putra kesayangannya, yaitu Yusuf. Kemudian Nabi Yusuf menaikkan orang tuanya ke atas singgasana. Kemudian mereka semuanya merebahkan diri seraya bersujud kepada Yusuf. Wahai ayahku, inilah takbir mimpiku yang dahulu itu. Sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya suatu kenyataan, dan sesungguhnya Tuhanku telah baik kepadaku. Demikianlah akhir kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Wallahu a'lam bishawab. Anak-anak, demikianlah kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihi wasallam. Ada beberapa hikmah yang kita ambil, yaitu tabah dan sabar dalam menghadapi ujian, menjaga diri dari perbuatan tercela, tidak dendam dan benci kepada orang yang sudah mencelakai kita, memiliki sikap cerdas, jujur, dan amanah. Untuk meningkatkan pemahaman kalian, silakan mengerjakan soal berikut ini. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran pada pagi hari ini. Mari kita tutup pelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan berhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.